Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dera Agustin, NIM 22631017. Di sini saya akan menyampaikan bisnis plan dari kelompok 1 dengan nama bisnis Gaspol Second. Di sini Gaspol Second memiliki visi dan misi. Untuk visinya adalah menjadi online thrift shop yang mampu memberikan manfaat melalui pakaian yang bermutu dan berkualitas di industri fashion. Baik, untuk misinya adalah, misi yang pertama yaitu kepuasan pelanggan adalah tujuan utama. Untuk misi kedua, memenuhi gaya hidup dengan harga yang terjangkau. Untuk misi yang ketiga, mendapatkan produk thrift shop yang berkualitas. Untuk misi yang keempat, menyediakan pakaian dengan harga yang terjangkau tapi kualitas dengan baik. Baik, untuk gambaran umum pasar dan sasaran, Gaspol Second menawarkan pakaian bekas berkualitas dengan harga yang terjangkau, terutama di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Untuk sasaran bisnis thrift shop meliputi untuk semua orang yang mencari baju thrift yang berkualitas dan dengan harga yang terjangkau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan target pasar primer, target pasar sekunder, dan tersier, dan pesaing. Untuk target pasar primer yaitu konsumen yang mencari barang yang berkualitas dan dengan harga yang terjangkau, dan konsumen yang peduli dengan lingkungan yang ingin mengurangi limbah tekstil. Untuk target pasar sekunder, konsumen yang mencari pakaian brand dan konsumen yang ingin menjual barang-barang bekas kepada bisnis thrift store. Untuk target pasar tersier yaitu konsumen yang mencari barang bekas untuk dijual kembali di pasar online atau offline, atau konsumen yang untuk mencari keperluan teater, film, atau acara kostum. Untuk pesaing thrift shop ini biasanya terjadi di area yang sama. Kebanyakan thrift shop yang memiliki daerah yang sama dan menjual dengan pakaian yang sama, sehingga pesaing di mana-mana sering terjadi di dunia thrift shop. Selanjutnya itu ada aspek finansial, aspek resiko, aspek hukum, dan aspek teknis dilihat dari 7P. Untuk finansial yaitu harus memperhatikan aspek finansial atau keuangan. Yang harus diperhatikan seperti membuat rencana bisnis yang mencakup dengan proyeksi keuangan. Untuk aspek resiko adalah resiko yang berkualitas, barang yang ditawarkan seperti barang yang rusak atau tidak layak dipakai. Resiko persaingan dari bisnis thrift shop lainnya. Untuk aspek hukum, thrift shop ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk aspek teknis dilihat dari 7P yaitu dari produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik. Untuk aspek 7P yang pertama itu ada produk. Memastikan kualitas dan keberagaman produk thrift shop seperti pakaian yang diperjualbelikan. Yang kedua itu ada harga. Untuk harga itu berbeda-beda sesuai dengan brand dari toko tersebut. Jika di Gaspol Second itu mulai dari harga 60 sampai dengan 200, itu pun sesuai dengan brand. Yang ketiga itu ada tempat. Untuk lokasi bertepatan di Jalan MH Tamrin, Air Rampai, Curug Kota, Rejang Lebong. Untuk promosi bisnis Gaspol Second ini dilakukan dengan strategi promosi yang efektif, baik melalui media sosial maupun promosi secara langsung. Untuk proses, pengelola proses operasionalnya dengan efisien, termasuk pengadaan barang, penyimpanan, dan penjualan. Untuk orang, yaitu memastikan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan pengelolaan staf yang efisien. Untuk aspek terakhir yaitu bukti fisik. Di sini bukti fisik yaitu menjaga kebersihan, tata letak toko, dan kualitas visual produk untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang menarik bagi konsumen. Selanjutnya itu ada aspek analisis SWOT. Untuk aspek yang pertama itu aspek kekuatan. Di sini membuat konten yang menarik dan memotivasi dan menetapkan kebijakan yang strategi. Untuk aspek kelemahan yaitu bisnis thrift shop yang memiliki banyak pesaing dan stok lama yang tidak laku. Untuk aspek peluang yaitu bisnis thrift shop sedang menjadi tren viral, dilakukan di kalangan anak muda dan memiliki modal terjangkau serta keuntungan yang besar. Untuk aspek ancaman yaitu
banyak pesaing atau stok lama yang tidak laku dengan ancaman terhadap produk lokal tersebut. Selanjutnya yaitu aspek pengembangan. Untuk aspek yang pertama yaitu aspek profitabilitas. Di sini kurangnya pelayanan setelah sales dan bahwa harga dan kualitas produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian pakaian bebas. Untuk yang kedua itu aspek sosial. Di sini meliputi kontribusi pada program-program sosial dan keberlanjutan lingkungan. Untuk aspek yang terakhir itu aspek penambahan. Di sini perlu dibuat perencanaan bisnis atau bisnis plan yang tepat. Untuk inovasi produk, kita harus menawarkan produk trip yang unik dan menarik. Untuk target pasarnya yaitu kita harus menentukan target pasar yang tepat, jika tidak akan mengalami kerugian yang besar di dunia bisnis tersebut. Baik, itulah hasil bisnis plan dari kelompok 1 dengan nama bisnis Gaspol Second. Saya, Dera Agustin, minta maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.